Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube aku, Mama Hafiz. Gimana nih kabar teman-teman hari ini? Semoga dalam keadaan sehat, murah rezekinya, dimudahkan dari segala urusannya. Dan yang lagi sakit semoga lekas diberi kesembuhan ya teman-teman. Alhamdulillah, setelah sekian lama aku nggak upload video, akhirnya aku kembali upload lagi ya teman-teman. Karena akhir-akhir ini aku tuh banyak kegiatan banget dan bikin aku capek banget gitu ya teman-teman. Dan udah belum lama ini juga nih aku baru sembuh dari sakit aku, dan juga dede apinya juga tuh lagi demam juga ya teman-teman, karena di sini lagi musim ya. Soalnya udah lama banget di Pekanbaru ini nggak ada hujan, jadi terik matahari itu begitu panas, ditambah lagi di sini juga ada kebakaran hutan ya teman-teman. Jadi kabutnya itu sangat mengganggu sekali untuk pernapasan gitu. Jadi ya di sini banyak juga yang sakit demam gitu ya, seperti batuk, pilek, panas dingin gitu ya teman-teman. Kalau di tempat teman-teman gimana nih cuacanya? Apakah sama kayak tempat aku ya, lagi musim panas atau lagi musim hujan? Karena di sini udah 2 bulan lebih ya teman-teman, nggak ada hujan sama sekali. Jadi bikin badan kita tuh ngedrop banget gitu ya teman-teman, kalau kita benar-benar nggak bisa jaga kesehatan. Tapi alhamdulillah kini badan aku udah agak sehat ya teman-teman, meskipun agak lemas sedikit gitu ya. Tapi aku paksain untuk bisa beraktivitas. Oke, balik ke videonya. Ini tadi aku udah rebus telur puyuh ya teman-teman, lanjut aku kupas. Setelah itu baru ini aku cuci ya, karena masih ada sedikit cangkang telurnya yang menempel di telur. Dan pas aku lagi nyuci tiba-tiba telurnya ada yang jatuh satu gitu ya teman-teman, sayang banget gitu. Dan udah lama juga ya aku tuh nggak sapa-sapa bunda-bunda dan teman-teman online semua, dan udah lama juga aku tuh nggak berkunjung di channel YouTube kalian. Jadi ini meskipun badan aku lemah, tetap aku coba bikin video ya teman-teman. Oke, balik ke videonya. Ini aku mau masak sarden ya teman-teman. Ini namanya sarden makarel, harganya cuman murah ya, 17.000. Isinya tuh gede gitu ya teman-teman. Kalau yang gede kali kadang isinya 3, kalau yang sedang itu kadangnya isinya 4. Dan untuk warna kuahnya itu benar-benar merah banget gitu ya teman-teman, dan rasanya tuh mantul banget. Meskipun harganya tuh nggak mahal gitu ya, harganya cuma murah, cuman rasanya memang nggak kalah enaknya dengan sarden yang bermerek mahal gitu ya teman-teman. Dan biasanya setiap buka kaleng ini aku mudah banget gitu ya teman-teman, tapi entah kenapa ini kok susah banget, jadi aku dibantu sama peso aja biar cepat. Dan seperti teman-teman lihat, isinya itu di sini ada 4, dan untuk kuahnya kental banget ya teman-teman. Lanjut ini mau aku goreng ya. Rencananya ini nanti mau aku campur sama telur puyuh yang udah aku kupas tadi. Tapi sebelumnya ini sardennya mau aku goreng dulu. Aku tuh biasanya kalau masak sarden selalu aku goreng terlebih dahulu ya teman-teman. Kalau langsung aku masukkan kayak gitu tuh rasanya tuh beda gitu ya teman-teman. Kurang suka gitu ya keluarga aku. Jadi ini sebelum kompornya aku nyalain, ini aku masukin dulu sardennya karena takut meledak-meledak ya teman-teman. Soalnya kalau kalau goreng sarden kayak gini, kalau nggak ditutupin itu dia meledak-meledak kemana-mana minyaknya. Jadi ya udah, ini aku masukin terlebih dahulu sebelum minyaknya itu aku panasin. Di sini aku goreng sardennya sampai kering ya teman-teman, supaya rasa amisnya itu hilang gitu ya. Oke, ini udah aku masukin semua. Lanjut ini mau aku tutup terlebih dahulu dan aku nyalakan juga untuk kompornya. Di sini nanti aku juga mau masak sayur bayam dicampur dengan wortel ya teman-teman. Cuman untuk sayurnya nanti aku masaknya nanti aja pas mau makan. Karena sayur bayam ini enaknya dimakan saat pas panas-panasnya, pas hangat-hangatnya gitu ya teman-teman. Tapi sebelum aku memetik sayur bayamnya, ini mau aku tiriskan dulu untuk sardennya. Ini aku ambilnya sedikit-sedikit karena takut kena minyaknya ya teman-teman. Dan seperti teman-teman lihat kayak gosong kayak gitu ya, tapi ini nggak gosong kok teman-teman. Ini memang efek dari bumbu sardennya tadi jadi bikin hitam seperti ini. Tapi kalau dimakan enak banget loh teman-teman, gurih pokoknya. Lanjut ini aku masukkan untuk sambal yang udah aku blender tadi ya teman-teman.
Di sini aku nggak pakai tomat karena kan kuah sardennya itu udah ada kuahnya gitu ya, jadi nggak perlu pakai tomat lagi. Dan nggak lupa juga ini aku tambahkan sedikit penyedap rasa, gula dan juga royco rasa ayam. Maaf ya teman-teman, suara aku agak beda ya karena aku juga lagi sembuh dari batuk pilek juga, masih ada sedikit sih pilek-pileknya. Belum sembuh total tapi masih juga aku paksain untuk beraktivitas karena kalau dibiarin untuk tidur-tiduran terus itu malah nggak sembuh-sembuh rasanya teman-teman dan bikin pusing aja kepalanya. Oke lanjut, ini aku petik-petik untuk sayur bayamnya ya teman-teman. Ini aku petik-petiknya sekarang, jadi nanti pas masak itu tinggal aku masak aja, nggak perlu dipetik-petik lagi. Makan pakai sarden sama sayur bening bayam itu benar-benar menu yang cocok gitu ya teman-teman, seger gitu ya. Pokoknya aku tuh paling seneng gitu ya kalau masak sarden itu dicampur maksudnya sayurnya itu pakai sayur bayam dicampur wortel gitu. Pokoknya yang bening-bening gitulah ya teman-teman. Kalau untuk tumis sama sarden tuh rasanya kurang cocok aja gitu ya. Jadi kalau sarden tuh kawannya harus pakai yang berkuah-kuah, lebih segar gitu rasanya. Dan apalagi semenjak aku sakit ini aku sukanya tuh makan yang berkuah gitu ya teman-teman, seperti sayur bening, pokoknya yang bening-bening lah, atau soto miso gitu ya teman-teman. Tapi kalau untuk sayur maksudnya kalau untuk gulai itu aku memang agak kurang suka. Semenjak aku habis sakit ini aku lebih suka yang berkuah-kuah bening kayak gitu. Dan untuk selera makan aku pun masih kurang apa ya teman-teman, nggak kayak biasanya lah, maksudnya belum terlalu lahap gitu, masih ada rasa pahit-pahit sedikit di mulut gitu, jadi makannya tuh nggak terlalu banyak gitu sedikit aja rasanya tuh udah kenyang banget. Apalagi kalau pas minum air putih ya teman-teman, rasanya tuh pahit banget gitu. Jadi saat sakit itu aku jarang sekali gitu minum air putih, paling-paling aku suka minum minuman yang beli kayak apa, minum cendol, cinco gitu ya teman-teman, atau sari kelapa gitu. Itu paling suka banget gitu aku tuh. Dan kalau pas lagi sakit aku tuh lebih suka minum yang dingin-dingin gitu ya teman-teman, seperti es gitu ya. Pokoknya lebih segar aja rasanya, padahal kalau orang demam tuh nggak boleh minum es sebenarnya ya teman-teman. Tapi kalau aku sih malah justru harus minum es, rasanya agak enak gitu. Oke, balik ke videonya ya teman-teman. Ini sambalnya tadi udah mateng, udah aku masukin juga untuk kuahnya. Lanjut ini aku masukkan untuk telur puyuh dan juga sardennya. Di sini aku telur puyuhnya nggak aku goreng ya teman-teman. Jadi aku aduk-aduk aja di sambalnya gitu. Oke, ini udah mateng. Lanjut ini mau aku tiriskan ke dalam wadah terlebih dahulu ya teman-teman. Dan aromanya tuh benar-benar wangi banget ya, bikin pengen cepet makan gitu. Tapi kalau udah dikasih makan gitu sedikit aja itu rasanya udah kenyang banget, dan rasa pahitnya tuh masih ada sedikit itu di mulut ya teman-teman, cuma rasa pengennya aja. Tapi nanti tiba ada dikasih makan sedikit aja udah nggak habis ya. Alhamdulillah teman-teman, menu aku udah siap ya. Untuk sayurnya nanti aja kalau pas mau makan. Lanjut ini aku mau sapu-sapu dulu untuk belakang sebelah kiri rumah aku yang di bawah sawo ya teman-teman. Biasalah di sini tuh banyak banget sampah-sampah daun sawonya karena udah beberapa hari di sini tuh anginnya lebat tapi nggak ada hujan sama sekali. Jadi daripada aku cuma duduk-duduk aja, ya udah ini aku sapu aja biar keluar aja keringat aku ya teman-teman. Karena beberapa hari aku kan cuma tiduran aja gitu ya, ditambah lagi Dede Afifnya juga demam. Jadi aku nih demam sambil ngurusin anak aku yang demam gitu. Soalnya anak aku ini susah banget kalau diajak sama yang lain gitu ya teman-teman, maunya tuh sama aku aja. Kalau untuk Dede Apisnya sampai sekarang itu masih panas ya teman-teman, nggak mau turun-turun panasnya. Nanti udah turun panas lagi kayak gitu. Padahal udah diobatin, udah dikasih obat gitu ya teman-teman. Nanti udah habis dikasih obat itu udah dingin gitu ya, tapi nanti setelah beberapa jam kemudian panasnya tuh datang lagi gitu. Aku nggak tahu ya teman-teman entah apa yang dialami anak aku gitu ya, pada udah diobatin, udah kasih obat tapi masih juga panasnya tuh nggak mau turun-turun.
Oke, ini untuk sapu menyapunya udah siap. Ini aku letakkan di situ aja ya teman-teman. Baru nanti aku buang sampahnya. Di sini aku lagi jemur kerupuk. Ini kerupuknya aku beli, harganya sekilo tuh 20.000. Ini aku beli sekilo ya teman-teman. Kami itu paling hobi sama kerupuk gitu ya. Dan teman-teman lihat sendiri jemuran aku hari ini atau cucian aku hari ini tuh betul-betul banyak banget gitu ya. Dari belakang sampai depan itu penuh dengan jemuran semua. Oke, untuk sapu menyapu di samping rumah aku tadi udah siap. Lanjut ini aku mau sapu menyapu di bagian ruang tengah ini ya teman-teman, dimana dari Hafidznya tuh lagi tidur. Karena dari tadi tuh dia tuh rewel aja ya teman-teman, nggak bisa disambi. Jadi selagi dia mau bobo ya udah ini aku kerjakan pekerjaan yang lain aja seperti menyapu ini ya teman-teman, karena biar keringat aku tuh bisa keluar gitu ya. Soalnya akhir-akhir ini keringat aku tuh nggak bisa keluar ya teman-teman. Mungkin karena aku kebanyakan tidur ya, soalnya kan aku tiduran aja gitu sama Dede Apis di kamar. Jadi nggak ada pergerakan sama sekali, jadi keringat tuh mungkin nggak mau keluar. Jadi mumpung keadaanku udah agak mending dan Dede Apisnya itu lagi di bobo, ya udah aku sapu-sapu aja, aku kerjain yang bisa aku kerjakan gitu aja ya teman-teman. Soalnya kalau penyakit dimanja-manja itu nanti dia akan betah ya teman-teman dan nggak mau pergi. Jadi harus maksudnya harus dipaksain gitu ya untuk melakukan kegiatan. Ya seperti sapu menyapu kayak gini. Supaya keringat itu bisa keluar gitu ya. Kalau nggak ada pergerakan kan tentu keringat itu nggak ada keluar sama sekali. Dan malah bikin penyakit itu makin bertambah parah atau malah makin lama gitu sembuhnya ya teman-teman. Oke, untuk sapu menyapu di bagian dalam tadi udah siap ya teman-teman. Lanjut ini bagian teras. Alhamdulillah udah siap ya, sapu di dalam dan di luar juga udah siap semua. Dan alhamdulillah juga untuk cuaca hari ini benar-benar panas. Dan jemuran aku nanti semoga aja bisa kering semua ya teman-teman. Seperti teman-teman lihat. Di sini tuh terang banget ya, panas, benar-benar panas ya teman-teman. Tapi alhamdulillah karena di sekeliling rumah aku masih banyak pohon, jadi rasa panasnya itu nggak terlalu kali. Oke, lanjut di sore harinya ini aku mau pergi wirid seperti biasa ya teman-teman, wirid mingguan. Karena udah lama juga aku nggak datang ke acara wirid, jadi ini aku sempatkan datang ke wirid ya teman-teman. Ini acaranya di rumah ya teman-teman. Seperti biasa dilaksanakan sebulan sekali dan alhamdulillah yang datang itu banyak banget gitu ya teman-teman, rame pokoknya ya sampai tempat duduknya itu berdempet-dempetan kayak gitu. Dan ini aku mau mulai makan dulu ya teman-teman, karena di sini tuan rumahnya tuh masak soto dan kebetulan juga ya aku tuh kan suka yang berkuah-kuah kayak gitu ya teman-teman. Jadi alhamdulillah juga karena udah beberapa hari juga aku tuh nggak makan ya teman-teman, yang aku makan cuman sayur-sayuran aja. Dan kebetulan ini ada soto, alhamdulillah seger banget pokoknya. Oke teman-teman, gak terasa udah di ujung video. Cukup sekian video dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.